Nah seperti yang dikatakan Yerel di selahnya, kita sudah memasuki masa Advent. Saya mungkin akan jelaskan lebih detail lagi ya. Minggu Advent ini periode sebelum Natal dalam kalender gereja Kristen. Ya fungsinya apa sih? Kita mau siapin hati untuk sama-sama nanti merayakan, mensyukuri kelahiran Yesus Kristus, menyambut kelahiran juru selamat kita. Sekaligus kita menunggu dengan penuh harapan kedatangannya yang kedua kali. Amin saudara. Dan kata Advent tadi berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan atau kedatangan yang dinanti-nantikan. Dan minggu Advent ini bukan sekedar minggu-minggu persiapan Natal, siapin pohon Natal, dekorasi, lagu-lagunya, rapat panitia, enggak saudara. Tapi juga mengingat ya bahwa Natal adalah tentang Yesus Kristus yang datang sebagai terang dunia. Momen Advent ini mengarahkan hati setiap kita untuk siap menyambut dengan makna yang dalam dan penuh pengharapan akan pemulihan yang dijanjikan Allah. Ya, Natal kita saudara, tadi seperti yang sudah diumumkan temanya Jesus the promise fulfilled, yang berarti Yesus sang janji yang digenapi. Untuk itu selama minggu Advent ini, masa Advent sebelum Natal tanggal 15, kita akan membahas janji tentang kedatangan Mesias yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita langsung aja masuk ke khotbah kita hari ini. Topiknya yang saya beri judul The First Gospel. Ya saudara ya. Pertanyaannya apa itu the first gospel? Apakah Injil Matius yang secara urutan di Alkitab saudara merupakan kitab Injil yang pertama? Ya kalau saudara buka Alkitab, kalau Alkitabnya benar ya, pertama pasti Matius di Perjanjian Baru ya. Atau Injil Markus yang secara kronologis adalah yang ditulis pertama sebelum Injil yang lain. Ternyata bukan dua-duanya saudara. Mungkin benar secara kronologis, secara Alkitab benar itu Injil pertama, tapi ini adalah kabar baik yang pertama kali dijanjikan di dalam Alkitab. Untuk itu kita harus kembali ke kitab Kejadian. Jauh saudara ya, bukan di Perjanjian Baru, di Kejadian. Nah sebelum kita baca teks hari ini, saya mau refresh sedikit, cerita sedikit tentang kejatuhan manusia. Mungkin saudara sudah bilang, oh saya udah hafal ceritanya, tapi biarkan kita sama-sama berjalan sejenak dari awal saudara ya. Jadi setelah Allah menciptakan seluruh dunia, ya, menciptakan manusia di dalamnya, dia berfirman, semua pohon di taman boleh dimakan buahnya, kecuali satu pohon yang itu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu nggak boleh dimakan. Nanti kamu mati. Singkat cerita, ular lalu menggoda Hawa yang akhirnya diikuti oleh Adam, saudara ya, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi hari ini kalau pasangan saudara yang wanita ditanya mau makan apa, bilang terserah, nggak apa-apa saudara. Karena terakhir kali wanita menentukan apa yang harus dimakan, kita semua jatuh ke dalam dosa saudara. Ya saudara, bercanda ya. Jokes aside, long story short, mata mereka terbuka. Mereka tahu mereka telanjang, mereka bersembunyi dari Allah. Dan hari itu Allah yang tentu sudah tahu apa yang terjadi, mencari di manakah kamu, dan akhirnya bertemu, diinterogasi saudara. Dan terjadilah momen saling menyalahkan. Dan hal itu yang suka kita lakukan juga ya saudara, saling menyalahkan, kamu sih. Lalu setelah momen saling menyalahkan itu, Allah memberikan hukuman kepada ular. Allah berkata, karena kau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Yang menarik di sini saudara, setelah Allah menyatakan hukuman bagi ular, Allah berfirman dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunan ular dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah saudara, di dalam Alkitab selain Yohanes 3 ayat 16, mungkin gak ada ya ayat di Alkitab yang lebih menentukan dan lebih penting dari Kejadian 3 ayat 15 ini. Kenapa? Karena ini adalah pertama kalinya karya terbesar yang sudah Allah rencanakan sejak kekekalan, sebelum dunia dijadikan, dinyatakan. Karya terbesar itu diungkapkan. Dan hari itu Allah gak kaget dengan kejatuhan manusia. He knows it.
Dari kekekalan dia sudah tahu saudara. Dan itulah sebabnya dari kekekalan juga ia sudah menyiapkan jalan penebusan. Ia sudah menyiapkan solusinya, jalan pemulihan bagi manusia yang pasti jatuh. Dan momen inilah pertama kalinya Injil dikumandangkan. Inilah pertama kalinya janji akan seorang juru selamat, akan seorang Mesias dideklarasikan. So this is the first gospel. Proto Evangelium. Coba bilang ke kanan kiri, Proto Evangelium. Ayo. Bisa ya, gampang ya. Kenapa disebut the first gospel? Karena di awal mula kejatuhan manusia inilah Allah pertama kali mengungkapkan rencana penebusannya. Nah, saudara, Adam dan Hawa gagal taat. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Dan sudah seharusnya Allah menghancurkan mereka. Tetapi justru sebaliknya Allah menyatakan anugerahnya bagi mereka. Banyak orang berkata Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Allah yang di perjanjian lama adalah Allah yang kejam. Siapa bilang saudara? The first gospel ini adalah bukti bahwa di dalam konsekuensi hukuman bagi manusia Allah tetap memberikan anugerahnya. Nah, the first gospel inilah yang akan kita kupas hari ini sebagai salah satu janji akan Mesias. So let's jump back to the text. Saya akan sedikit emphasize di satu bagian. Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini ular sekali lagi ya, dan perempuan ini antara keturunanmu, keturunan ular dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di ayat 15 ini Allah menyatakan akan ada permusuhan antara iblis dan keturunannya melawan manusia dan keturunannya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat sebuah anugerah. Karena ada paradoks di sini. Saudara ingat Allah berfirman kalau kamu makan buah ini nanti kamu mati. Dikatakan pasti kamu mati. Kalau mati seharusnya gak ada keturunan saudara. Tapi Allah justru memberikan harapan lewat pengumuman permusuhan ini. Pengumuman peperangan ini Allah berfirman tentang keturunan saudara. Itu berarti ada harapan, ada kehidupan bagi manusia. Dan lagi-lagi anugerah Allah dinyatakan lewat kabar baik ini. Lewat kabar permusuhan antara kerajaan gelap dan kerajaan surga. Ada anugerah. Allah berfirman akan ada permusuhan antara iblis dan manusia. Akan ada peperangan yang panjang antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Ini menyatakan bahwa ada konflik yang terus-menerus berkepanjangan antara iblis dan setiap orang percaya. Dan konflik itu dideklarasikan dalam janji yang pertama ini. Sebuah konflik yang ada di dalam rencana dan anugerah Allah. Nah saudara, permusuhan ini panjang dan sengit. Dan bisa dibilang permusuhan ini adalah petunjuk mengenai seluruh sejarah di dalam perjanjian lama. Dan sebuah petunjuk bagi kita bagaimana seharusnya membaca Alkitab, saudara. Nah, Alkitab bukan berisi kisah yang terpisah-pisah. Kisahnya Daud, kisahnya Abraham, kisahnya Daniel, kisahnya Yunus, kisahnya Paulus, Yeremia atau siapapun itu. Bukan terpotong-potong saudara. Alkitab adalah kisah panjang bagaimana Allah dalam kedaulatannya memastikan dan menggenapi janji tentang seorang penebus. Konflik yang ada di sepanjang perjanjian lama bukan hanya konflik individual antara A versus B, B versus C atau C versus D. Contohnya Daud versus Goliat. Bukan sekedar one by one fight antara Daud dan Goliat, tapi sebuah sejarah panjang bagaimana kerajaan kegelapan berupaya menghancurkan rencana Allah. Kisah Yusuf. Yang terutama bukanlah supaya kita belajar sabar seperti Yusuf sampai sukses. Meskipun mungkin ada yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Tetapi tujuan utama kisah Yusuf adalah supaya kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja melalui hal yang buruk untuk memastikan rencana penebusannya terjadi dengan sempurna bagi umat manusia. Nah saudara, kalau saudara ingat dalam kelaparan yang terjadi
dalam hal buruk yang terjadi, Allah pakai untuk menggenapi bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Dan Yehuda ini kakaknya Yusuf, saudara. Dan sudah dijanjikan dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kalau hari itu Allah tidak bekerja di dalam kelaparan, di dalam hal buruk yang terjadi dalam hidup Yusuf. Maka walaupun tidak mungkin, keturunan ini akan terputus. Walaupun tidak mungkin, saudara ya. Tapi Allah bekerja di dalamnya. Kisah Daud bukanlah supaya kita meneladani kepahlawanan Daud. Tapi supaya kita kagum akan Allah yang dengan kedaulatannya memastikan sang Mesias yang dijanjikan lahir sesuai dengan yang dinubuatkan dari keturunan Daud. Banyak banget ayat yang menyatakan ini, tapi akan saya kutip satu aja supaya kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Lewat cerita Daud kita bisa melihat bagaimana Tuhan memastikan rencana penebusannya berjalan dengan sempurna. Seorang raja yang sejati yang lahir dari keturunan Daud. Nah, sesudah ini saya berharap saudara jadi ngerti bagaimana seharusnya baca Alkitab, saudara ya. Karena seluruh Alkitab menunjuk pada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Bukan tentang kita, saudara. Hal ini hal yang luar biasa, hal yang ajaib. Bagaimana dalam peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan, Allah memastikan janji akan Mesias ini tergenapi dengan sempurna. Pegang ini dalam hatimu. Pegang kebenaran ini dalam hatimu. God who was, who is, and who is to come holds all things in His eternal and unshakable control. Tuhan yang sudah ada, dan yang akan datang. Memegang semuanya, memegang hidupmu di dalam kontrolnya yang sempurna. Di dalam kontrol yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Hari ini engkau bisa percayakan itu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan yang pegang kendali. Kepada Tuhan yang memegang kendali rencana penebusannya untuk berjalan dengan sempurna. Sehingga hari ini saudara bisa diselamatkan. Kalau Tuhan yang pegang kendali akan rencana penebusannya itu dengan sempurna mengeksekusinya. Bukankah kita seharusnya bisa mempercayakan hidup kita kepadanya? Amin, saudara. Nah, saudara, kita balik ke permusuhannya, ya. Bagian permusuhan antara keturunan ular dan perempuan ini juga menyatakan bahwa kita yang adalah anak-anak Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus sudah seharusnya bermusuhan dengan kegelapan. Saya ulangi ya. Permusuhan antara keturunan ular dan perempuan menyatakan bahwa kita yang adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus sudah seharusnya juga bermusuhan dengan kegelapan. Sudah seharusnya kita membenci iblis dan segala pengaruhnya. Sudah seharusnya kita membenci dosa. Wah, berat ya, Bets. Ya, saya dengar juga kemarin di Yuker ada yang bilang kayaknya kemarin pas seri Filipi makin menuju ujungnya makin berat. Ya, dari yang disuruh saling mengasihi, disuruh bersatu, ujungnya jangan melakukannya dengan bersungut-sungut. Waduh, sepertinya berat ya. Berat banget nih melawan dunia, bermusuhan dengan dunia, sedangkan semua orang memakai nilai dunia. Kalau aku gak pakai nilai dunia, apakah aku bisa kuat? Bisa gak aku nih me against the world? Saudara, kabar baiknya permusuhan dengan dunia adalah persahabatan dengan Allah. Ketika engkau bermusuhan dengan dunia, maka itu adalah persahabatan dengan Allah. Kabar baiknya berarti Tuhan yang pegang kendali ada di pihak saudara.
Kabar baiknya ini bukan you against the world. Enggak saudara. Karena Allah yang pegang kendali itu adalah sahabat saudara. Ada di pihak saudara. Allah yang memegang kendali ada di pihak kita dalam peperangan melawan dosa. Dan bukankah ini penghiburan terbesar, kekuatan terbesar bagi kita untuk melawan dan berjuang melawan dosa. Dalam perlawananmu lawan dosa, bahkan dosa yang hari ini mungkin engkau rasa sulit engkau kalahkan, engkau masih berjuang, engkau masih struggle. Hari ini gak bisa melepaskan dari dosaku ini. Susah banget aku lepas dari dosa ini. Berpeganglah pada kebenaran ini, bahwa Allah ada di pihakmu untuk melawan dosa. Dan kalau dia ada di pihak kita, siapa lawan kita saudara? Ini penghiburan yang manis buat kita di dalam permusuhan melawan nilai-nilai dunia. Dan saudara janji mengenai Mesias dalam Kejadian 3 ayat 15 ini diungkapkan sebelum Allah memberikan hukuman bagi manusia. Mengapa ini penting? Mengapa ini signifikan? Mengapa ini hal yang luar biasa? Karena ini adalah sebuah pernyataan bahwa ia mengasihi manusia. Sebuah pernyataan bahwa he cares for us. Vonis terhadap manusia tentu ada konsekuensinya. Dia tetap memberikan hukuman kepada laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa. Tapi vonisnya tidak diberikan sebelum dia memberikan janji kepastian akan kemenangan. Jadi peperangan melawan kegelapan ini bukan sebuah peperangan yang kita belum tahu hasil akhirnya. Karena bahkan sebuah deklarasi, ketika deklarasi permusuhan itu diungkapkan, ada deklarasi kemenangan yang luar biasa. Iblis hari itu mungkin merasa menang ketika ia berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk berdosa kepada Allah. Tapi sekali lagi Allah tidak terkejut. Bahkan ia memberikan kepastian bahwa iblis pasti kalah. Dan di mana letak deklarasi kemenangan mutlak ini? Kita kembali ke teks kita hari ini ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita baca yang versi bahasa Indonesia mungkin akan sedikit kebingungan. Siapa nih keturunan perempuan ini? Ya. Tapi kalau kita mau baca versi bahasa Inggrisnya di hampir semua versinya. Saya akan ambil dari versi ESV, English Standard Version. Berkata, I will put enmity between you and the women, and between your offspring and her offspring. Saudara perhatikan. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Kalau bahasa Indonesianya saudara, aku akan menimbulkan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Dan antara keturunanmu dan keturunannya. Lalu diganti dengan sebuah kata ganti. Pribadi, laki-laki. Dia akan meremukkan kepalamu. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. He. Dengan jelas dikatakan bahwa ini adalah seorang pribadi. Karena kata ganti yang dipakai adalah he. Akan ada seseorang yang lahir dari keturunan manusia untuk mengalahkan kerajaan kegelapan. Ada seorang pribadi yang dijanjikan lahir dari keturunan manusia untuk memulihkan segala yang rusak karena dosa. Sebuah janji akan seorang penebus dari sisi Allah yang lahir melalui keturunan manusia. Nah, keturunan atau offspring ini saudara dalam bahasa Ibrani memiliki arti dasar benih. Ini tunggal saudara benihnya ya. Walaupun benih bisa dimaknai secara kolektif kayak pasir ya. Kalau kita ngomong pasir itu kan kolektif banyak ya. Pasti jamak maknanya. Tapi dalam bahasa aslinya ini tunggal. Nah banyak penafsir mengatakan bahwa Hawa pasti mengira oh ini anak gua yang pertama. Pasti akan meremukkan kepala ular. Tapi hal itu gak terjadi saudara. Karena yang diremukkan malah adiknya. Lalu karena tidak terjadi orang Yahudi dalam masa yang panjang menafsirkan bahwa benih itu adalah seluruh bangsa Israel. Namun itu tidak terjadi juga. Dan hari ini kita mengetahui siapa sang benih ini. Karena cuma satu yang bisa meremukkan kepala si ular. Yaitu anak Adam, sang Adam yang kedua. Yesus Kristus saudara.
Janji ini digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Sang Firman menjadi manusia melalui seorang manusia, Maria. Ini menunjukkan bahwa yang harus meremukkan keturunan ular adalah keturunan manusia yang datang dari pihak Allah, yaitu Allah sendiri. Kelahiran sang penebus yang sudah dijanjikan semenjak awal kejatuhan manusia. Solusi yang sudah dijanjikan semenjak dosa itu masuk. Jawaban yang sudah disiapkan sebelum persoalan itu terjadi. Yang akan kita rayakan dan peringati di hari Natal. Sebuah janji yang dulu saudara dinanti-nanti. Sebuah janji yang dulu tidak diperkirakan, tidak bisa diperkirakan kapan akan datang. Sebuah janji yang dulu disalahartikan pengertiannya. Jangan-jangan ini bangsa Israel, jangan-jangan ini anak Hawa yang pertama. Namun hari ini kita gak perlu lagi menanti. Hari ini kita gak perlu mengira-ngira lagi kapan datangnya. Karena janji tersebut sudah digenapi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, kota Daud. Lahirlah seorang bayi, seorang anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin saudara. Penggenapannya yang pertama adalah ketika ia lahir di dalam dunia melalui seorang manusia. Ia menjadi manusia. Namun penggenapan Injil yang pertama ini, penggenapan the first gospel ini gak berhenti pada kelahiran Kristus. Kejadian 3:15 ini berkata bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumitnya. Ketika dikatakan dia akan meremukkan kepala ular, ini adalah tanda kemenangan mutlak. Saudara bayangkan ya, bisanya ular itu ada di kepalanya. Kalau saudara hancurkan kepalanya, gak ada lagi harapan bagi ular. Janjinya juga berkata sang keturunan perempuan, Yesus Kristus, tumitnya akan diremukkan. Di mana itu terjadi saudara? Di mana kepala ular itu dihancurkan? Di mana tumit sang keturunan itu diremukkan? Di atas salib dan di kubur yang kosong. Di atas salib Kristus mengalahkan kuasa dosa. Dan di dalam kubur yang kosong ada kemenangan mutlak atas kematian. Kepala sang ular diremukkan. Selama-lamanya kuasanya tidak lagi mengingat kita, umat tebusan Allah. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tapi selama-lamanya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dan di situ juga tumit sang Mesias diremukkan. Namun ia bangkit dan mengalahkan maut. Sebuah kemenangan yang mutlak yang sudah dikabarkan sejak kejatuhan manusia. Dan saudara, kabar baiknya, kemenangan ini sudah pasti juga kita terima di dalam Kristus. Tentu kita masih berjuang melawan dosa, berjuang melawan iblis dan pengaruhnya, nilai-nilai dunia. Karena hal ini sudah, tapi belum, already but not yet. Yesus sudah menang, tapi kemenangan itu baru akan kita terima secara utuh ketika Kristus datang kedua kali dan memulihkan segala sesuatu. Karena disitulah iblis akan dihukum, segala sesuatu dipulihkan, dan kehadiran dosa tidak ada lagi dalam hidup kita. Tapi saat ini jika kita masih berperang melawan dosa, itu memang harus kita lewati. Tapi kita lewati dengan satu pengharapan. Yesus telah menang atas dosa dan kematian, dan dalam iman kita dipersatukan dengan kemenangannya. Meskipun langkah kita masih dalam dunia yang terluka, mahkota kemenangan itu pasti menanti di kekekalan, saudara. Pasti menanti di kekekalan. Inilah arti dari Advent. Kita bukan hanya menantikan kelahiran Kristus, mempersiapkan hati menyambut kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Tapi kita juga menantikan kedatangannya yang kedua. Ketika segala sesuatu dipulihkan. Ketika kita dibebaskan dari adanya dosa.
ketika kita mendapatkan mahkota kemenangan yang menanti di kekekalan. This is Advent, saudara. Dan satu hal yang indah lagi, saudara. Mungkin ini poin yang terakhir. Tumit yang diremukkan oleh ular. Ini juga berbicara tentang darah yang tercurah. Ketika orang digigit ular, pasti ada darah yang menetes dan tercurah. Ini menggambarkan tentang darah Kristus yang mahal yang menebus dan membeli kita. Yang menggantikan kita. Dan secara begitu indah hal ini juga diperkuat dengan satu bagian yang masih sama dari Kejadian 3. Nah saudara, setelah tadi urutannya Allah menghukum ular, Allah memberikan Injil yang pertama, Allah mengungkapkan hukuman manusia, dan sebelum mengusir mereka dari Taman Eden, Allah kembali menunjukkan anugerahnya. Saudara, setelah jatuh dalam dosa, manusia menyadari ketelanjangannya. Mereka bikin cawat dari pohon ara, saudara ya. Namun apa sih artinya daun ara? Pada ketelanjangan gak bisa menutupi semuanya, saudara. Saudara bisa coba nanti pakai daun di luar kalau mau. Tapi gak bisa menutupi ketelanjangan. Manusia berpikir daun ini bisa menutupi dosa mereka. Tapi hal ini adalah sebuah kebodohan. Sama dengan kita. Ketika kita mencoba menutupi pelanggaran kita dengan kebaikan kita. Dengan pelayanan kita, dengan persembahan kita. Dengan amal, kesalehan kita. Semuanya adalah usaha yang sia-sia. Karena gak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan gak ada yang bisa membayar dosa tersebut. Bahkan lewat kebaikanmu. Makanya Allah harus menyatakan satu solusi. Yaitu dia harus datang sendiri. Karena gak ada pengampunan tanpa darah yang tercurah. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Harus ada darah yang tercurah. Maka dari itu Allah melakukan ini. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ada binatang yang disembelih sebagai korban hari itu. Untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Ada darah yang tercurah untuk menggantikan daun ara dengan pakaian kulit binatang. Ada darah yang tercurah untuk memberikan pakaian yang hangat untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Karena anugerahnya menutupi dosa manusia. Dan hal ini adalah tipologi Kristus. Ia adalah sang anak domba yang disembelih sebagai korban penebus dosa. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa kita. Tetapi bukan cuma diampuni. Seperti Adam dan Hawa, kita diberikan sebuah pakaian. Kulit binatang dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita untuk menutupi dosa dan pelanggaran kita. Yesaya 61 ayat 10 berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Tuhan sendiri yang memakaikan pakaian kebenaran itu kepada kita. Semuanya adalah inisiatifnya, semuanya adalah anugerahnya. Tidak pernah karena kebaikan kita. Dan implikasinya apa saudara? Hari ini kita gak perlu lagi bersembunyi dan takut ketika kita jatuh ke dalam dosa. Gak perlu lagi kau pakai pohon ara untuk menutupi ketelanjanganmu. Karena sang anak domba Allah sudah disembelih. Sehingga kebenarannya bisa dipakaikan kepada saudara dan saya hari ini. Tapi tidak bersembunyi bukan berarti kita dengan bangga jadi memamerkan dosa kita. Tapi kebenaran ini akan membuat kita dengan rest, dengan tenang bisa mengaku bahwa Tuhan, aku gak mampu dan aku membutuhkan anugerah-Mu setiap waktu.
Kalau waktu itu Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah dan menutupi dosa mereka, ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara, hari ini kita bisa datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Karena Ia dengan anugerahnya pasti mengampuni dan memulihkan kita. Yang membuat kita bisa datang untuk meminta ampun karena kita sudah dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Dan itulah yang Allah lihat ketika melihat kita. Ia tidak melihat dosa dan pelanggaran kita, Ia melihat Kristus yang kita kenakan. Ketika kita datang memohon pengampunan, kita diterima bukan atas dasar siapa kita, tetapi karena kebenaran Kristus sudah dipakaikan, diselubungkan kepada kita. Kalau sedikit ilustrasi saudara ya. Anggap aja ini mungkin saudara dan saya. Ada amplop boleh gak? Ini saudara dan saya dengan dosa dan pelanggaran saudara. Kalau Allah melihat saudara ini, sudah pasti saudara mati. Karena yang kudus gak bisa bersentuhan dengan yang najis saudara. Yang kudus tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Tapi perhatikan ketika kebenaran Kristus dipakaikan kepada saudara. Ketika Allah melihat saudara, Allah gak melihat lagi yang di dalam. Allah melihat Kristus. Dan itulah kenapa saudara bisa datang kepadanya. Bisa datang untuk meminta ampun, mengakui segala dosamu. Karena Kristus ini sudah menyelubungi kita. Kristus sudah dipakaikan kepada kita. We can come to Him and you don't need to hide. Hari ini kalau masih ada dosa yang saudara simpan di dalam hati, you can come to Him. Akui, Dia dengan anugerahnya pasti memberikan pengampunan. Charles Spurgeon berkata, satu makhluk harus mati agar bisa memberi mereka Adam dan Hawa pakaian. Dan Anda tahu siapa yang mati bagi kita, agar kita bisa mengenakan jubah kebenarannya yang tidak bernoda. Anak domba Allah telah menjadi pakaian yang menutupi ketelanjangan kita, sehingga kita tidak takut untuk berdiri bahkan di hadapan pengadilan Allah. Adam dan Hawa dikenakan pakaian yang dibayar dengan hidup pribadi lain, seekor hewan. Tapi kita dikenakan pakaian kebenaran yang dibayar dengan hidup seorang pribadi yang lain, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari the first gospel, Injil yang pertama ini? Janji akan Mesias yang pertama kali dideklarasikan ini. Satu hal, Allah adalah pribadi yang beranugerah. Dan di dalam anugerahnya, Allah memegang kendali penuh, bahkan dalam hal yang sepertinya tidak terkendali bagi kita. Implikasinya adalah kita bisa tenang dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena dalam segala hal, kalau saudara lihat seluruh sejarah perjanjian lama, Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, memastikan rencana keselamatannya tidak gagal, saudara. Di dalam anugerahnya, Allah yang memegang kendali ada di pihak kita dalam peperangan melawan dosa. Ini sebuah kabar baik, you are not alone, it's not us against the world, karena Tuhan di pihak kita. Dan sekali lagi kalau Ia di pihak kita, siapa lawan kita? Di dalam anugerahnya Allah menjamin kemenangan bagi kita yang dipersatukan dengan Kristus di dalam iman. Karena Kristus sudah menang atas dosa dan maut, sebuah penantian akan kemenangan yang secara utuh pasti kita terima di kekekalan. Penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, kemenangan yang pasti kita dapatkan itu. Ada jaminan bagi kita. Dan yang terakhir, di dalam anugerahnya, Allah memakaikan kita pakaian kebenaran lewat pengorbanan Sang Anak Domba, Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita gak perlu lagi bersembunyi. Kita bisa datang kepada Tuhan atas dasar kebenaran Kristus untuk meminta pengampunan di dalam anugerahnya. Amin saudara, mari kita berdiri sama-sama.